Bim story inilah mereka suka berpetualang dan menjelajah. Vin Bim lagi mau naik becak keliling Keraton Surakarta Hadiningrat. Kami sewa 2 becak, papa sama adik Bim, dan mama sama kakak Vin. Bapak becaknya sangat informatif. Beliau menerangkan tentang sejarah keraton, jadi seperti pemandu wisata bagi kami yang lagi berlibur. Tua sini berarti ya? Kasunanan, Kasultanan. Jadi gelar turun karena kan di Sultan. Yang mana Pak? Oh ini. Oh pengadilannya. Kami lagi ada di depan gerbang masuk Keraton Surakarta, tapi karena masih pagi, loket untuk masuknya belum dibuka. Jadi kami memutuskan untuk berkeliling sekitar Keraton Surakarta sambil menunggu jam buka loketnya. Cuaca hari ini cerah berawan dan tidak terlalu terik. Sangat nyaman untuk kami naik becak sehingga tidak kepanasan. Tembok putih di sebelah kanan ini adalah tembok Keraton Surakarta. Ini surat-suratnya ada mungkin. Kami sedang melewati Jalan Sidikoro. Di sebelah kiri kami adalah kawasan Kampung Tamtaman. Kalau dulu ini kita. Ini sekarang dulu tempat penginapan. Jadi kan kalau belakangan di dapur. Ini maka diberi nama Gondorasan. Gondorasan. Tahu enggak ya? Artinya? Bau rasa. Oh, bau rasa. Bau masakan. Di sebelah kanan kami ini adalah Gondorasan. Gondorasan adalah dapur atau pawon di Keraton Kasunanan Surakarta yang berfungsi untuk memproduksi sesaji untuk upacara adat dan memasak makanan khas keraton. Gondorasan terdiri dari 2 kata yaitu gondo yang berarti aroma dan rasan yang berarti raos atau rasa. Itu kejawen aja. Jika di Keraton Yogyakarta identik dengan warna hijau, maka di Keraton Surakarta ini identik dengan warna biru. Oh, gitu soalnya ya? Ya, enggak punya. Itu memang tadi.
di belakang itu yang sudah masuk ke karena banyak waktu. Kakak. Tapi juga ada karena jadi yang ada lah. Oh pantas banyak di sana orang Jawa, orang Jawa ya. Orang Jawa halus Jawa halus tidak bisa Jawa kasar. Oh iya iya iya. Saya dengar ya. Sebelah kanan ini bangunan gue nama tinggi. Oh nanti di sini dulu baru ke Lumbung. Disaring di sini dulu ya. Ini alun-alun selatan. Kami mulai memasuki alun-alun kidul Surakarta. Di alun-alun kidul Keraton Surakarta ini terdapat 2 gerbong kereta api. Di sisi bagian timur terdapat gerbong kereta api yang berwarna hijau dan putih. Gerbong ini merupakan rangkaian dari sebuah kereta pesiar. Kereta pesiar ini dahulu diberangkatkan dari stasiun Solo Jebres untuk mengantarkan Pakubuwono ke-10 dalam rangka meninjau pabrik gula. Selain itu, gerbong ini juga digunakan untuk keperluan kunjungan Pakubuwono ke-10 ke berbagai daerah bersama dengan keluarganya. Besok malam 1 Muharram tanggal 20. Oh 26. Oh iya ya benar. Tahun baru Hijriah itu Pak ya. Nampak di yang di depan. Di alun-alun kidul Keraton Surakarta ini juga terdapat beberapa kebo, mulai dari kebo biasa hingga kebo bule. Banyak pengunjung yang berhenti dan memberi makan kebo-kebo ini. Kebo bule ini bukan kebo biasa, tapi menjadi salah satu pusaka yang dimiliki oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Sebutan kebo bule berasal dari warna kulit kebo yang putih dan kemerah-merahan, sehingga berbeda dari kebo yang umumnya berwarna hitam atau coklat. Dalam perayaan Malam Satu Suro di Keraton Surakarta, kebo bule ini akan berjalan di depan sebagai cucuk lampah atau pemimpin kira pusaka. Bagi sebagian masyarakat, kebo bule Keraton Kasunanan Surakarta dianggap sebagai hewan keramat yang bisa membawa berkah. Tidak heran jika selama kebo bule berjalan mengikuti tradisi kirap Malam Satu Suro, tidak sedikit masyarakat yang berusaha menyentuhnya. Takut. Emang adik berapa? Tuh lihat tuh. Oh tuh lihat tuh yang putih tuh. Emang adik berani? Berani ya. Nah itu tak cuma dia baik. Masa baik dia? Serius baik dia? Kita lagi naik apa? Beca. Hah? Beca. Naik beca. Mama baca ya. Ngapain tadi mama? Dia sama kakak dia. Iya. Ngapain?
Lewat alun-alun kidul Keraton Surakarta ini, kami jadi teringat waktu main ke alun-alun kidul Yogyakarta. Suasananya hampir mirip. Oh, Cina Karate. Ah, itu deh. Kereta api yang itu tuh. Kereta api ya tadi tuh Yang buat ya. Yang buat orang meninggal. Ih, Sekarang kami sedang melewati gerbong kereta yang berada di sisi sebelah barat dari alun-alun kidul Keraton Surakarta. Gerbong ini berwarna dominan putih dengan kaca besar di dinding yang ditutup tirai berwarna putih. Dahulu merupakan rangkaian dari sebuah kereta jenazah. Kereta jenazah ini dahulu hanya digunakan satu kali pada tahun 1939 untuk membawa jenazah Pakubuwono ke-10 dari stasiun Solo Balapan ke stasiun Tugu Yogyakarta. Jenazah kemudian dibawa ke peristirahatan terakhirnya di makam Raja Imogiri dengan kereta kuda. Di depan itu adalah bangunan Siti Hinggil Kidul. Siti itu artinya tanah dan Hinggil itu tinggi. Jadi kalau digabungkan kompleks ini dibangun di atas tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Ada satu fungsi utama kompleks Siti Hinggil Kidul, yaitu sebagai tempat diadakan upacara penghormatan terakhir dan pelepasan pengantaran jenazah Raja Keraton Surakarta keluar dari Kedaton menuju Pajimatan Imogiri. Pada penghormatan terakhir, para keluarga inti Keraton Surakarta berdiri duduk di Siti Hinggil Kidul. Demikian pula apabila ada anggota keluarga keraton yang meninggal. Iring-iringan jenazah harus melewati kompleks Siti Hinggil Kidul. Bangunan utama Siti Hinggil adalah sasana swayana yang digunakan para pembesar saat menghadiri upacara kerajaan. Bangunan lainnya adalah Bangsal Manguntur Tangkil, tempat tahta Susuhunan dan Bangsal Witono. Di bagian tengahnya terdapat pendopo yang bernama Krobongan Balai Manguneng. Di tempat inilah pusaka Keraton Kangjeng Nyai Setomi bersemayam. Pusaka ini berupa meriam yang dirampas oleh prajurit Mataram dari VOC saat menyerbu Batavia atas perintah Sultan Agung. Setelah mengelilingi alun-alun kidul Keraton Surakarta, kami lanjut perjalanan untuk mengelilingi jalan di dalam benteng keraton. Di dalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta, terdapat beberapa kampung yang dulunya menjadi tempat tinggal para prajurit kerajaan. Salah satunya adalah Kampung Wirengan. Pada masa lalu, kampung ini ditempati para prajurit Wireng, yakni prajurit yang bertugas mengamankan jalannya grebek, yaitu upacara keagamaan yang rutin dilaksanakan keraton 3 kali dalam setahun. Selain pengamanan, mereka sesekali juga melakukan gerakan-gerakan tari di sela-sela tugasnya. Selain Kampung Wirengan, masih ada lagi Kampung Tamtaman dan Carangan. Sesuai namanya, Kampung Tamtaman dulunya dihuni para prajurit Tamtama, sedangkan Kampung Carangan didiami oleh para prajurit Carang. Kedua kampung ini lokasinya juga berada di dalam benteng keraton. Prajurit-prajurit ini memang sengaja ditempatkan dekat dengan keraton. Pasalnya, Keraton Kartasura dulu pernah mendapat serangan mengejutkan dari RM Garendi sehingga membuat Pakubuwono II terpaksa mengungsi ke Ponorogo, Jawa Timur. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Pakubuwono II berhasil merebut kembali Keraton Kartasura. Namun, kondisi istana sudah dalam keadaan porak-poranda. Sang raja akhirnya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Desa Salah, yakni lokasi Keraton Surakarta sekarang ini. Agar pengalaman pahit tersebut tidak terulang,
dibuatlah permukiman khusus untuk para prajurit di dekat keraton yang baru. Di sebelah kanan kami ini adalah bangunan dalam Purwo Hamijayan yang berfungsi sebagai gedung pertemuan. Selain menjadi gedung pertemuan, dalam Purwo Hamijayan memiliki 7 kamar yang bisa disewa wisatawan. Bangunan ini juga memiliki galeri yang berisi pakaian adat keraton mulai sejak zaman Pakubuwono pertama. Ini langsung ke belakang kamu tadi. Oh, sampai 10 malam. Ya, tapi kalau pada malam 1 kok, itu 24 jam dibuka. Karena banyak pengunjung, Mas. Banyak pengunjung. Ya, gitu kan. Kami sekarang menuju jalan keluar dari benteng Keraton Kasunanan Surakarta. Bapak Becak mengajak kami singgah ke kampung wisata Batik Kauman. Kampung Batik Kauman merupakan salah satu kawasan cagar budaya di kota Surakarta yang berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan seni batik. Kampung Kauman memiliki hubungan erat dengan Keraton Surakarta. Pada masa lalu, wilayah ini diperuntukkan bagi para abdi dalam Repengulon, yaitu kelompok yang diberi tanggung jawab oleh keraton untuk menangani urusan keagamaan. Dalam perkembangannya, batik Kauman memiliki 3 jenis motif batik, yaitu motif klasik batik buatan tangan, batik cap, dan batik kombinasi klasik dan cap. Karena prosesnya langsung manual ya. Yang terjadi. Kalau cap ada gampang. Tapi cap itu juga ditulis. Iya benar. Kalau di print kan udah. Iya Jalan kamu tuh apa enggak jalan? foto-foto ya silakan, mau lihat ya. Iya nih. Adik mana? Adik sini. Ke dalam mau silakan. Oh, ada belajar batik juga ya. Nih. Ya, Pin, pinggir, Pin. Oke, siap. Kuning berjalan ke sini. Tai berjalan. Setelah puas berkeliling dan foto-foto di kampung wisata Batik Kauman, kami melanjutkan perjalanan kembali ke Keraton Surakarta. Dinding story rela mereka suka berpetualang dan menjelajah. Meskipun curam, meskipun badai, mereka Baik, silakan monggo.
Mulai dari 40 ribuan Pak, monggo. Kami memasuki Jalan Masjid Agung Keraton Surakarta. Iya. Ya, benar. Kami sedang melewati depan Masjid Agung Keraton Surakarta dan alun-alun lor Keraton Surakarta. Tut. Tut. Kami sedang melewati Gedung Pagelaran Keraton Surakarta. Gedung Pagelaran Surakarta yang dikenal sebagai Pagelaran Sasana Sumewa, dibangun pada tahun 1745 di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II. Awalnya, bangunan ini bernama Trata Keramba dan berfungsi sebagai tempat pengadilan sebelum akhirnya digunakan sebagai tempat pagelaran. Kami sedang melewati Jalan Supit Urang. Supit Urang di Surakarta adalah sebuah lorong sempit di depan Keraton Kasunanan Surakarta yang secara historis berfungsi sebagai siasat perang untuk menjebak musuh. Nama Supit Urang atau penjepit udang berasal dari bentuknya yang semakin menyempit di bagian dalam, menciptakan efek penjepit yang memudahkan prajurit untuk menyerang musuh yang terjebak di dalamnya. Akhirnya kami telah sampai kembali di Kori Kamandungan Surakarta. Kori Kamandungan adalah gerbang utama Keraton Kasunanan Surakarta yang dibangun sejak masa Pakubuwono II dan disempurnakan oleh Pakubuwono X. Bangunan bercorak kupu tarung Semartinandu ini melambangkan kewibawaan raja dan dilengkapi cermin simbol introspeksi diri sebelum memasuki istana.